Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin al-qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Al-ayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah wa huwa shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun jama'atal Jummah rahimakumullah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun fatazawwadu fi hayatikumud dunya hadhihi bi khairiz zad fa'lamu anna khairaz zadi taqwa wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihatu lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim, rawahu Muslim. Wa qala Al-Ghazali, man sami'a bi udhunaihi fasara hakiyan wa man sami'a bi qalbihi fakana wa'iyan wa man wa'adha bi fi'lihi fakana hadian. Jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama dalam khutbah ini saya berwasiat khususnya kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada seluruh kaum muslimin muslimat. Mari kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya bertakwa, dengan melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhkan sejauh mungkin diri kita dari apa-apa yang dilarang oleh Allah. Tidak ada kebahagiaan di dunia ini maupun setelah kematian nanti yang melebihi kebahagiaan ketika kita dalam keadaan bertakwa kepada Allah. Maka bekalilah diri kita di dalam mengarungi kehidupan ini dengan bekal terbaik. Ketahuilah bahwa tidak ada bekal yang lebih baik daripada takwa kepada Allah. Maka jangan sampai kita mengakhiri hidup kita ini dalam keadaan tidak berserah diri kepada Allah. Jangan sampai kita mengakhiri hidup kita dalam keadaan tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang berbahagia, di dalam menjalankan takwaan kita tentu berpegang teguh kepada kebenaran, kepada kebaikan dan kepada keindahan. Kata Nabi, agama ini, agama Islam adalah an-nasihat, adalah nasihat. Nasihat itu adalah ajaran atau ujaran-ujaran tentang kebenaran, tentang kebaikan, tentang keindahan, di mana kebenaran, kebaikan, keindahan itu didasarkan pada atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, di mana kebenaran, kebaikan, keindahan itu didasarkan atas dalil-dalil yang tertera di dalam kitab Allah, yaitu kitab Al-Qur'an, di mana kebenaran, kebaikan, keindahan itu seperti yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang berbahagia, kebenaran, kebaikan, keindahan itu juga adalah yang sudah digali oleh para pemimpin kita, para ulama kita, para ahli-ahli kita di bidangnya masing-masing, bukan kemauan kita sendiri. Jadi kebenaran, kebaikan, keindahan itu adalah apa yang sudah disepakati oleh kebanyakan mayoritas umat Islam seluruh dunia. Maka itu kita berpegang hal itu dalam menjalankan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang berbahagia. Namun sampai detik ini
kita sampai pada satu titik di mana kita menghadapi satu era informasi yang begitu global, era digital, di mana kebenaran itu tidak lagi berdasarkan pada logika, rasionalitas, objektivitas, dan kebaikan bukan berdasarkan konsensus masyarakat ini baik, ini buruk, tetapi kebenaran itu berdasarkan atas sesuatu yang mungkin diterima oleh orang, atau dalam dunia sosial media itu di-share oleh orang sebanyak mungkin dan diterima oleh semua orang sebagai suatu kebenaran, padahal itu belum suatu kebenaran, atau bahkan menjadi adalah suatu kesalahan, tapi kita menerima sebagai kebenaran karena tidak bisa didasarkan kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitabnya, kepada ahlinya. Kita banyak sekali menemukan itu. Kita main share saja berita-berita yang tanpa kita ketahui dari mana, siapa sumbernya, benar atau tidak, kita share kemudian diterima orang juga menyebarkannya sehingga masif orang menerima semuanya, sehingga menjadi suatu rahasia umum. Nah, rahasia umum itu adalah kebenaran itu sendiri di sekarang ini, bukan kebenaran yang berdasarkan pada kitab Allah, kebenaran pada fakta, kebenaran pada yang kita diuji oleh ahlinya. Bukan ahlinya mengatakan sesuatu, bukan ahli politik banyak berbicara politik, bukan ahli ekonomi banyak bicara ekonomi, bukan dokter bicara tentang pengobatan, bukan ahli medicine bicara tentang obat-obat, menjual obat, dan itu di-share di sosial media, menjadi orang menerima, dan itulah kebenaran. Nah, itu kita harus hati-hati. Di dalam Al-Quran dikatakan, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik yang membawa berita, fatabayyan, maka tabayyunlah, klarifikasi. Jangan diterima mentah-mentah itu berita, karena sekarang berita bisa diotak-atik. Orang yang diam saja fotonya bisa direkayasa dengan AI, bisa berbicara semaunya orang yang mau. Jadi seakan-akan dia berbicara, padahal foto itu diam saja. Tapi kita diberitahu itu seakan-akan orang itulah yang berbicara, sehingga kita menghakimi dialah sumber dari berita itu, sehingga kita menerimanya sebagai sebuah kebenaran. Dan lagi bahwa kebenaran itu tidak dipandang dari realitas sebenarnya, tetapi kita memandang siapa yang berbicara. Dilihat dari pakaiannya, dilihat dari kekayaannya, dilihat dari jabatannya, dilihat dari orang yang terpandang. Kalau tidak terpandang itu tidak diterima, maka itu bahaya sekali. Maka kita harus tabayun tentang kebenaran itu. Jangan sampai kita merugikan orang lain. Sebagai orang yang tidak tahu apa-apa, kita salahkan karena berita-berita yang dibawa sebenarnya salah kita terima sebagai kebenaran. Jangan sampai kita menyesal kemudian itu, di kemudian hari atas perilaku kita. Maka kata Imam Ghazali yang perlu kita renungkan adalah, barang siapa yang mendengarkan dengan telinganya saja, maka dia akan menjadi pencerita, penyebar berita. Semua berita disebarkan, tidak tahu itu benar atau salah, baik atau buruk, bermanfaat atau yang penting disebar. Yang penting viral, kita dapat uang misalnya. Nah, itu berbahaya sekali. Maka yang kedua adalah, barang siapa mendengarkan dengan hatinya, mengklarifikasi sebuah berita benar atau salah, siapa yang berbicara, kredibel atau tidak orang itu, maka dia itu adalah orang yang bijaksana. Dan lagi yang ketiga adalah, barang siapa bisa memberi contoh orang lain dengan perilakunya yang baik, perilakunya yang benar, perilakunya yang indah, maka dia adalah sebagai orang yang bisa memberi petunjuk. Unggul makol wala tanggu mangkol. Lihatlah apa, klarifikasilah apa yang dibicarakan orang. Jangan melihat asal dari sumber berita itu. Kalau orang yang
Ulama nasional diterima, kalau ulama lokal enggak diterima. Orang yang bicara seharusnya ahli tidak diterima, tapi karena orang itu berpengaruh tidak ahli diterima. Nah, itu kita harus hati-hati dalam setiap menerima berita. Maka harus kita cross check kebenaran sebuah berita, apakah itu bisa dibuat pegangan atau tidak, pantas atau tidak untuk disebarkan agar diikuti orang lain. Jangan sampai kita menyesal kemudian atas apa yang kita perbuat saat ini di kemudian hari. Allah berkata dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.